Roh Kudus adalah roh yang menghidupkan, sama seperti HP, baterai. Jadi baterai tersebut akan menghidupkan HP tersebut. Jadi HP ini tidak akan bisa hidup kalau tidak ada baterai. Gak bisa dipakai ya. Jadi begitulah kalau manusia ini. Kalau tidak ada Roh Kudus, dia tidak hidup dengan kebenaran. Tapi kalau ada Roh Kudus, dia kalau penuh dengan Roh Kudus, dia pasti penuh dengan kebenaran. Kalau setengah Roh Kudus, ya setengahlah kebenarannya. Seperti itulah kira-kira. Ya, oke. Halo guys, baiklah, kali ini saya akan buat video tentang penjelasan Tritunggal. Yesus adalah Tritunggal, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah manusia, Yesus adalah Roh Kudus. Baik, kita buka mulai dari sini ya. Tak. Oke, kita lihat videonya. Hop, di sini. Oh, tunggu. Di sini dikatakan, kata Yesus lagi kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu yaitu Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri anak manusia itu. Kita lihat dalam bahasa ini, bahasa sehari-hari. Di sini katakan aku. Bukan kata Tuhan ya, tapi di sini katakan aku. Yesus menambahkan, sedang aku berkuasa atas hari Sabat. Jadi dia, aku itu adalah Tuhan. Berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan. Itu dia ya. Ini di Lukas 6 ini ya. Terus kita lihat dalam bahasa Tobanya, di sini guru. Ini udah salah terjemahannya. Tuhan itu kalau saksi Yehova itu percaya Yesus adalah guru. Itu orang Batak ya. Makanya saksi Yehova tidak percayakan. Gara apa? Gara saksi Yehova udah salah terjemahan. Dari bahasa Batak, dari bahasa Yunani ke bahasa Batak udah jadi gini ya pengertiannya. Terjemahannya salah gitu, kamusnya gitu. Sedangkan kita lihat bahasa aslinya kita lihat. Oke, kena aja. Ini bahasa aslinya. Situ ada kata kurios. Ini ya. Kurios. Kurios ini adalah Tuhan ya. Ada katanya hamba Tuhan, katanya kurios itu adalah Tuhan, bukan. Kalau kata Tuhan adalah kurie. Mungkin Pak Pendeta itu mungkin tidak mengerti bahasa Yunani sebenarnya. Kures itu adalah Tuhan. Sedangkan kurie itu adalah Tuhan. Jadi kalau dalam terjemahan bahasa kamusnya itu salah itu ya. Itu tidak ada itu dikatakan Tuhan di sini. Bukan. Itu adalah salah fatal. Kita lihat videonya. Yang lainnya yang tentang Kuries sama Kurie ya. Ini dia videonya. Hop, sini dulu. Cinta dari Tuhan tadi kan. Kita lihat bahasa aslinya. Aslinya ya. Ini dia. Oh. Oke. Di sini katakan kurios. Ini kata Tuhan. Sedangkan ini kurie. Kurie adalah kata Tuhan. Kita lihat di sini. Ini di Lukas juga ini ya. Ini dia Tuhan di Yeremia 34. Ini ya kata Tuhan ini ya. Ini kata Tuhan, tanda tanya, tanda seru. Sini yang terakhir firman Tuhan, kata ini Tuhan.
Jadi beda tuh ya. Bahasa Yunaninya Tuhan sama Tuhan. Beda tuh. Nah ini dia. Ini Tuhan terakhir. Ini Tuhan. Di Yeremia ya. Jadi itulah memang Yesus adalah Tuhan. Dan juga manusia. Itu dia. Udah banyak kita menuliskan. Dan tertulis juga bahwa Yesus adalah yang dijanjikan oleh para nabi. Nabi Yesaya, Nabi Meon, dan nabi besar, mulai nabi besar sampai nabi kecil. Tapi biasanya nabi besar yang menubuatkan bahwa ada juru selamat. Itu dia. Untuk penembus dosa manusia. Yaitu Yesus Kristus yang turun ke bumi. Dia. Dan dia penuh Roh Kudus. Ini di videonya, Roh Kudus. Ini ya. Nah, ia datang ke bait oleh Allah, ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan padanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah. Katanya, sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, katanya. Memang ini Nabi Simeon itu ya. Mana Nabi Simeon ini Alkitabnya tidak akan mati ya kalau tidak melihat juru selamat itu, yaitu Yesus sendiri. Ini jelasin Alkitabnya Lukas. Sedangkan Lukas ini, dia Lukas itulah murid-murid Yesus ya, mulai Matius, Lukas, Markus. Matius, Lukas, Markus, Yohanes, itulah murid-murid Yesus. Ya. Murid Yesus sebelum kedua 12 muridnya. Dan mereka pun sudah diangkat ya, sudah diakui Tuhan Yesus. Bahwa Matius, Lukas, Yohanes itulah murid Yesus. Sejarahnya pun jelas ya. Jadi itulah Tritunggal penjelasannya. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah manusia. Yesus adalah Roh Kudus. Kenapa dia Tuhan? Karena dia mengandung daya Roh Kudus. Itu dia, satu, mengandung Roh Kudus. Ya, mengandung Roh Kudus. Memang iya. Dan itu pun sudah dibuatkan oleh Nabi Yesaya dan nabi-nabi yang lainnya, bahwa ada akan lahir anak manusia untuk menyelamatkan. Gitu deh ya. Dan bahkan Simeon, Nabi Simeon ini pun, bahkan si Hana pun tidak akan meninggal ya kalau tidak melihat Yesus yang dijanjikan itu. Menjanjikan Tuhan. Dia memang Tuhan. Artinya dia turun ke bumi untuk menembus dosa manusia, sebab manusia ini tidak akan sanggup menang dosa itu dan tidak akan bertobat. Bahkan semua pengajaran itu sudah sesat semua itu ya. Makanya situ sekalian menembus dosa, sekalian mengajari gitu dia, memberi contoh, memberi teladan supaya tidak sesat gitu dia. Itu gunanya situ turun ke bumi. Karena memang baik namanya palsu pada waktu itu. Jadi sekarang sudah jelas, sudah terbukti, sudah ada sejarahnya. Jadi jika Alkitab ini sesat, contohnya Alkitab ini sesat, pasti ditegur Tuhan. Itu dia. Tapi nyatanya Alkitab ini benar. Tapi banyak agama tetangga tidak percaya ya tentang keselamatan. Itu dia. Memang kami pun tidak akan bisa selamat. Bagaimana bisa menolong diri sendiri? Bagaimana orang buta menuntun orang buta? Tidak mungkin. Orang berdosa menolong orang berdosa. Tidak mungkin.
sedangkan manusia sudah berdosa semua. Baik pastor, pendeta, kiai, apa semua itu. Tidak memandang bulu ya, tidak semuanya lah. Jadi pada waktu itu memang ada ajaran-ajaran Yunani, ajaran-ajaran Islam. Sebenarnya sebelum ajaran Islam itu muncul, ya ajaran Kristen dulu muncul kan gitu. Islam belum ada dulu. Itu dia. Dan di Alkitab kami, Yesuslah yang menggenapi semuanya. Tetapi kalau ada nabi yang lain, berarti bohonglah. Bohonglah berarti bahwa Yesus adalah yang menggenapi. Kan gitu. Artinya menyempurnakan. Tidak ada lagi yang lain. Nah, gitu dia. Tapi kalau agama lain, contohnya di agama Islam, itu nabi terakhirnya adalah Muhammad. Apakah Muhammad yang menggenapi? Tidak ada tertulis. Sejarahnya tidak ada. Kan gitu. Mana coba? Gak ada kan? Sedangkan kami ada sejarahnya. Bahkan bukunya pun ada, buku-buku tahun-tahun zaman kuno pun ada bukunya. Dulu bukan buku, apa namanya? Alkitabnya, iya, tertulis di situ. Alkitabnya ada di kulit binatang lah, ada di kulit pohon gitu dia, dituliskan gitu. Disimpan di gua gitu. Dan ditemukan oleh penemu. Dan ada buktinya, foto-fotonya pun ada, videonya pun ada itu. Pada waktu itu. Gitu ya. Memang pada waktu itu dia semacam lukisannya, bukan foto sebenarnya, lukisan. Itu dia. Tapi memang ada sejarahnya gitulah. Sejarah kan udah orang dulu gitu jelaskannya. Jadi itu Tritunggal. Seperti saya pun, saya contohkan ya. Saya di sini di dalam keluarga saya anak. Tapi dalam masih di kampus saya mahasiswa. Itu dia. Di Indonesia saya masyarakat. Nah, seperti itulah. Jadi itulah contohnya. Atau bisa saya contohkan sebagai manusia. Manusia ada roh. Itu dia.